Ya, suatu kebanggaan tersendiri bagi negara ini bahwa Indonesia sudah sah memegang presidensi G20 yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 sampai November 2022. Dan untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah KTT G20. Indonesia akan meneruskan estafet presidensi G20 dari Italia. Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis telah menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang diketuk tanda peralihan presidensi G20 ke tangan Indonesia. Jokowi saat itu telah mengucapkan apresiasinya terhadap Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 pada tahun 2021. Penyerahan sesi penutupan KTT G20 berlangsung di La Nuvola, Roma pada presidensi G20 Indonesia. Penyerahan sesi penutupan KTT G20 berlangsung di La Nuvola, Roma pada presidensi G20 Indonesia akan mendorong bersama-sama dalam pemulihan ekonomi dunia dengan tema yang sangat membanggakan, yakni Recover Together, Recover Stronger. Lebih lanjut, presidensi G20 akan mengusung pertumbuhan yang inklusif, people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20 nanti. I'm speechless. Ya. Begitu bermaknanya tema yang diusung Jokowi dan jajarannya untuk menyukseskan kepemimpinan Indonesia di forum G20 ini. Kerjasama antara negara maju dan berkembang untuk kepentingan bersama. Ya, bagi saya Jokowi sudah memberikan standar yang tinggi bagi Presiden Indonesia berikutnya untuk berdiri sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Kalau boleh jujur, saya begitu merasakan bangga menjadi orang Indonesia semenjak era kepemimpinan Jokowi. Kita tahu bahwa di dalam negeri betapa kerasnya Jokowi dihina, dihujat, dicaci maki, difitnah, dan seterusnya oleh orang-orang yang kufur nikmat. Sementara di luar negeri, Jokowi adalah sang fajar dari timur yang begitu disegani dan dihormati. Saya nggak tahu ada apa dengan orang Indonesia. Dan tidak mengherankan bagi saya jika ada seorang profesor dari negara lain begitu mengagumi kejeniusan Jokowi sebagai pemimpin negara ini. Ya, saya tidak meragukan kejeniusan Jokowi membawa bahtera besar yang bernama Indonesia ini menuju negara maju. Sementara pihak oposan yang selalu melecehkan kepemimpinan Jokowi menutup hati nuraninya untuk mengakui bahwa beliau memang punya niat baik untuk membangun bangsa ini. Rasa benci dan dendam terhadap Jokowi yang berkecamuk telah menampar keras wajah mereka bahwa Jokowi sangat diperhitungkan oleh negara-negara maju. Nobody's perfect. Tetapi setidaknya Jokowi lebih baik dibandingkan dengan presiden yang terdahulu. Meskipun ada kekurangan di sana-sini, setidaknya Jokowi sudah berusaha dan berupaya membuat negara ini tidak terpuruk sampai jauh. Pada kesempatan di acara pertemuan tersebut, Jokowi secara langsung mengundang para pemimpin dunia yang hadir melanjutkan diskusi pada KTT G20 di Bali yang rencananya diadakan pada 30-31 Oktober 2022. Ya, kami akan menjamu yang mulia dan Bapak Ibu di ruang terbuka di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih, kata Jokowi kala itu. Mantap bener ya. Berharap para kepala negara yang menghadiri acara tersebut akan menikmati seluruh keindahan alam Indonesia, khususnya Bali. Jadi biarkan para pemimpin dunia juga merasakan kemajuan yang sudah dicapai oleh kepemimpinan Jokowi. Dan dipilihnya Indonesia menjadi presidensi G20 bukanlah seperti mengharapkan durian runtuh. Ya, begitu luar biasanya Indonesia dipercaya dan terpilih sebagai tuan rumah dalam forum yang paling bergengsi ini. Dan tentunya ini merupakan momen yang bersejarah dan patut kita banggakan. Jujur saja, banyak negara anggota G20 seperti negara maju lainnya sangat layak menjadi tuan rumah. Tapi Indonesia yang adalah negeri berflower ternyata mampu untuk mengadakan pertemuan para pemimpin dunia yang berpengaruh dalam perekonomian dunia. Ini seharusnya menjadi catatan bagi kaum oposan yang selalu merendahkan dan nyinyir terhadap pencapaian pemerintahan Jokowi selama ini. Mereka sepertinya enggan untuk mengakui hasil pembangunan dan ekonomi yang mereka nikmati selama ini. Seharusnya mereka malu bahwa Jokowi sangat disegani oleh para pemimpin dunia. Dan begitulah kelompok barisan sakit hati yang selalu denial dengan pencapaian Jokowi selama beliau menjabat. Mereka nggak melihat proses dari kinerja Jokowi untuk membangun negara ini menjadi lebih baik. Yang mereka lakukan hanya menyerang, mengeluh, unjuk rasa, dan membuat kegaduhan, mencaci maki. Sekali lagi, saya bangga, tapi tidak overproud dengan terpilihnya Jokowi untuk presidensi G20. Tapi semoga Jokowi dan jajarannya selalu diberikan kesehatan agar terus bisa membangun negeri ini tanpa lelah. Ya, thanks to Pak Jokowi. Terima kasih sudah pinter banget memimpin bangsa ini. Terima kasih karena telah mengharumkan nama Indonesia di forum internasional. Ini merupakan kehormatan bagi Indonesia karena Jokowi adalah presiden dari para pemimpin dunia. Dan selamat dan sukses deh. Dan memang saya bisa tersenyum bangga tuh ketika melihat foto yang di-share dalam grup WA. Foto tersebut adalah foto Jokowi bersama pemimpin dunia dalam acara KTT G20. Senyum saya karena saya mencoba membaca keadaan atau suasana
negara yang ada di foto tersebut. Untuk foto yang pertama yang membuat saya tersenyum adalah ketika ada foto Jokowi bersebelahan dengan Trump waktu itu dan menjadi pusat pandangan oleh pemimpin lain yang ada di momen foto tersebut. Meskipun posisi berdirinya Jokowi bersebelahan dengan Trump, Presiden Amerika Serikat, tetapi pandangan orang-orang yang ada di situ justru tertuju pada Jokowi loh. Hal tersebut seperti menunjukkan bagaimana sih sosok Jokowi begitu menarik dalam acara bergengsi tersebut di tahun kemarin. Paling penting adalah dunia pun tahu bagaimana proses demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia. Jokowi menjadi primadona karena mampu menanggulangi dan tetap menjaga keadaan Indonesia tetap kondusif meskipun proses demokrasi disertai dengan berbagai isu yang berpotensi menyebabkan perpecahan. Selain itu nggak mudah loh, nggak gampang bagi sebuah negara berkembang bisa sekuat Indonesia dalam menghadapi iklim ekonomi yang nggak menentu saat ini. Apalagi banyak negara-negara yang mengalami krisis, tetapi Indonesia masih bisa mempertahankan predikat sebagai negara yang layak investasi, bahkan masuk dalam negara yang potensi krisisnya nol. Indonesia di bawah Jokowi dipandang dan menjadi perhatian dunia karena kebijakan-kebijakan yang diambilnya serta mampu menjaga demokrasi yang transparan dan adil. Meskipun para kampret itu nyinyir dan menuduh Jokowi curang tanpa bukti yang jelas, namun pada faktanya dunia mengakui demokrasi di Indonesia sangatlah baik terkait transparansi dan juga prosesnya. Saat ini sudah seharusnya tuh kita semua bersatu, lupakan perbedaan pilihan politik dan bersama-sama membangun bangsa. Kebijakan yang dibuat pemerintah itu berdampak bagi semuanya, nggak peduli itu untuk kampret ataupun cebong. Dana desa misalnya, meskipun Jokowi kalah di Aceh dan juga Padang, tetap aja dana desa digelontorkan di sana. Kunci Indonesia hebat itu cuma satu dari dulu, yaitu tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Karena sehebat apapun pemimpinnya, jika persatuan dan kesatuan tidak bisa dijaga, hal tersebut akan percuma saja. Karena persatuan dan kesatuan membuat suasana menjadi kondusif. Kalau sudah kondusif, aman, banyak hal produktif yang bisa dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Negara yang kondusif, energinya akan dapat lebih banyak difokuskan untuk memikirkan hal-hal yang lebih produktif, bukan berkutat dengan hal remeh-temeh yang tidak berfaedah apa-apa bagi kehidupan nyata. Harapan kita semua tentu saja Indonesia semakin baik dan akan lebih baik lagi.